Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, di sini saya moderator dari kelompok 3 Machine Learning yang akan menjelaskan materi pada kesempatan kali ini. Baik, di sini izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Nabil Lima Ramadan dengan NPM 2259 2010 02. Kemudian teman saya Elsa Elir Sandi dengan NPM 2259 20 10 21. Kemudian Suci Rahmadewi 2259 20 10 11. Dan yang terakhir Heni Aprianti 2259 20 10 08. Baik, selanjutnya di sini saya Elsa Elir Sandi akan menjelaskan tentang pelatihan model. Yang pertama, kode pertama yaitu pilih target dan fitur. Target di sini menggunakan work-life balance atau keseimbangan gaya hidup dengan kolom target X dan data target Y. Selanjutnya membagi data menjadi training dan testing. Selanjutnya melatih model menggunakan random forest regressor, mengganti random forest classifier dengan random forest regressor. Random forest classifier adalah pemilihan algoritma random forest classifier. Dalam penelitian ini didasarkan pada beberapa pertimbangan ilmiah yang mendukung keberhasilan analisis data yang kompleks. Berikut ada beberapa alasan utama. Yang pertama, keadaan dalam produksi model yang akurat, ketahanan terhadap overfitting, kemampuan menangani beragam jenis fitur, peningkatan wawasan melalui fitur importance. Selanjutnya robustness terhadap outlier dan noise. Yang keenam, fleksibilitas dan skalabilitas. Pembagian dataset dibagi menjadi dua, yaitu data pelatihan dan pengujian dengan data pelatihan 80% dan pengujian 20%. Data pelatihan digunakan untuk melatih model dan data pengujian 20% digunakan untuk mengevaluasi model. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Suci Rahmadewi. Di sini saya akan menjelaskan evaluasi model. Di sini ada prediksi dan evaluasi, dan gunakan metrik regresi seperti R-squared, mean squared error, dan lain-lain. Kita juga dapat menggunakan metrik lain seperti mean absolute error, root mean, dan lain-lain. Dan ini adalah outputnya, R-squared dengan 0.93 dan lain-lain, dan mean squared error dengan 0.064 dan lain-lain. Nah, kode ini digunakan untuk mengevaluasi performa model regresi dengan menggunakan dua metrik utama, yaitu R-squared dan mean squared error atau MSE. Keduanya memberikan wawasan tentang seberapa baik model memprediksi nilai target dibandingkan dengan nilai aktual. Nah, di sini ada prediksi data uji yang telah dilatih digunakan untuk memprediksi nilai target pada uji X-test. Selanjutnya, evaluasi performa model kinerja. Model diukur menggunakan metrik berikut. R-squared mengukur seberapa baik model dapat menjelaskan variabilitas dalam data target. Nilai R-squared berkisar antara 0 dan 1. Semakin mendekati 1, semakin baik model dalam menjelaskan data. Mean squared error menghitung rata-rata kuadrat dari kesalahan antara nilai prediksi dan nilai aktual. Semakin kecil nilai MSE, semakin baik model. Metrik tambahan atau opsional, metrik lain seperti mean absolute error atau root mean squared error dapat digunakan untuk evaluasi yang lebih rinci. MAA atau memberikan nilai rata-rata kesalahan dalam unit yang sama dalam target yang mudah diinterpretasikan. RMSE memberikan gambaran skala kesalahan dengan penalti yang lebih besar pada outlier. Catatan yang penting, metrik yang digunakan dalam kode ini hanya relevan untuk masalah regresi di mana target adalah nilai kontinu. Jika target berupa kategori, maka metrik ini tidak cocok. Sebelum menjalankan kode, pastikan data target Y-test dan prediksi Y-pred memiliki format yang sesuai dengan untuk perhitungan metrik regresi. Selanjutnya ada evaluasi dengan R-squared. R-squared adalah metrik evaluasi yang menunjukkan seberapa baik model regresi dapat menjelaskan variabilitas dalam data target. Di sini ada interpretasi nilai. Nilai R-squared berkisar antara 1, model dapat menjelaskan semua variabilitas dalam data target secara sempurna. 0, model tidak lebih baik daripada rata-rata sederhana dari data target. Nilai negatif, model lebih buruk daripada rata-rata sederhana, yang menunjukkan bahwa model tersebut tidak cocok untuk data
implikasi evaluasi. Nilai R-score tinggi mendekati 1 menunjukkan model yang sangat baik dalam memprediksi data target. Sebaiknya nilai rendah atau negatif menunjukkan bahwa model tidak dapat menangkap pola dalam data dengan baik. Ini bisa terjadi karena model yang terlalu sederhana. Selanjutnya ada evaluasi dengan mean squared error, adalah rata-rata dari kuadrat selisih antara nilai aktual dan nilai prediksi. Nilai MSE tidak memiliki batas atas dan nilainya selalu positif. Semakin kecil nilai MSE, semakin baik model dalam memprediksi nilai target. Karena MSE mengkuadratkan kesalahan, nilai ini memberikan penalti lebih besar untuk prediksi yang sangat jauh dari nilai aktual atau outlier. Kelebihannya memberikan bobot lebih besar sehingga lebih sensitif terhadap outlier. Kekurangannya sulit diinterpretasikan karena nilainya dalam unit kuadrat. Selanjutnya ada metrik tambahan atau opsional. Metrik tambahan seperti mean absolute error atau root mean squared error memberikan perspektif yang berbeda. MAE memberikan rata-rata absolut kesalahan dalam unit yang sama dengan target. Yang lebih mudah diinterpretasikan adalah akar dari MSE yang mengurangi efek kuadrat dan memberikan kesalahan dalam unit asli. Jika R-squared menunjukkan nilai yang tinggi, misalnya 0,8, model dianggap baik dalam menjelaskan pola dalam data. Jika MSE kecil, model menghasilkan prediksi yang dekat dengan nilai aktual. Namun, jika kedua metrik ini menunjukkan hasil buruk, misalnya R-squared-nya negatif atau MSE-nya yang besar, maka langkah berikut dapat dilakukan. Yang pertama, perbaikan data. Memastikan data telah diproses dengan benar, termasuk penanganan nilai hilang dan encoding data kategori. Dan standarisasi fitur. Pemilihan fitur, melakukan seleksi fitur untuk menghilangkan fitur yang tidak relevan atau menambah fitur baru yang lebih informatif. Hubungan nonlinear, melakukan tuning hyperparameter untuk meningkatkan performa model. Peningkatan data, menambah jumlah data dengan melakukan pengumpulan data tambahan atau augmentasi. Jadi kesimpulan akhirnya, menggunakan R-squared dari MSE memberikan gambaran yang jelas tentang kemampuan model regresi untuk menangkap pola dalam data target. Jika evaluasi hasil memuaskan, model dapat digunakan untuk prediksi dengan keyakinan tinggi. Jika tidak, langkah-langkah perbaikan model, data, atau fitur perlu dilakukan untuk meningkatkan performa. Penting juga untuk selalu mempertimbangkan konteks bisnis atau penelitian dalam menilai apakah performa model sudah mencukupi. Saya akan melanjutkan penjelasan dari dataset kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengujian model. Nah, di sini ada codingnya atau kodenya. Teman-teman bisa ngelihat ada tes modul dengan data uji, kemudian ada prediksi dengan data uji, ada evaluasi performa model. Nah, nanti teman-teman bisa lihat coding ini. Nanti setelah itu kami akan tunjukkan outputannya. Baik, setelah kita ngeliat coding ini, nanti akan coba saya run, kemudian untuk outputannya akan saya jelaskan sebisa mungkin, sesimpel mungkin. Ini outputannya menguji model dengan data uji. Di sini kita lihat R-squared-nya ada 0,93, kemudian mean squared error-nya ada 0,06, kemudian ada nah di sini kita lihat teman-teman ada 23 kolom, kemudian 5 rows. 5 rows itu apa? Kayak tabelnya ada 5. Nah, itu bisa kita lihat ada angka 10731 sampai 6498 itu rows-nya. Kolomsnya ada 23. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang akurasi model. Di sini akurasinya ada 0,85. Kemudian intervensinya jika akurasi 85%, maka model berhasil memprediksi 85% dari data uji dengan benar. Kemudian ada confidence metric. Confidence metric-nya definisinya baris mempresentasikan label sebenarnya aktual, kolom mempresentasikan hasil prediksi, komponen true positif atau TP prediksi positif yang benar. Nah, kemudian di baris pertama di sini ada 55 dari data yang sebenarnya.
Lanjut, di sini ada visualisasi convergence metric grafik. Ini adalah mempresentasi visual dari conversion metric untuk mempermudah pemahaman. Nah, kelima, contoh prediksi kode ini memberikan hasil prediksi untuk beberapa sampel data uji. Di sini ada 5 pertama, kemudian fitur 1, fitur 2, contoh kolom fiturnya lainnya 0, min 0, 5,3, 5,3, 1,1, 2, min 1, 5. Hasil prediksi 01 output sampai sampel data tabel kecil. Tentang kesimpulan. Kesimpulannya, kelebihan struktur yang baik, langkah-langkah coding terorganisasi dari pra-pemrograman hingga evaluasi. Model handal random forest digunakan cocok untuk data numerik dan kategori. Opsional parameter menggunakan Gradser CV untuk meningkatkan performa model. Evaluasi menyeluruh menerapkan berbagai metrik regresi seperti R, MSE, dan MAE. Keterbatasan menggunakan metrik yang kurang tepat. Metrik klarifikasi diterapkan pada tugas regresi. Pra-pemrograman minim. Belum ada analisis mendalam seperti deteksi outlier atau penanganan nilai kosong. Visualisasi terbatas, pola data dan hubungan antar fitur kurang ditampilkan. Validasi belum menggunakan validasi silang. Untuk hasil yang lebih andal, kesimpulan model memiliki performa awal yang baik, tetapi perlu diperbaiki dalam pemeliharaan metrik, analisis data yang lebih dalam, dan validasi untuk meningkatkan keandalan hasil. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.